Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat datang, selamat berbakti kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus di Gereja Utusan Pantai Kosta Alfa Omega Wonojoyo. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan kita. Oh, kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah
harapan kami Tuhan. Kau Tuhan yang penuh dengan mujizat, urapi kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Urapi kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Terimalah sembah kami Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Oh, haleluya. Sucikan kami, kuduskan kami Yesus. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Terimalah sembah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu datang kepada Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Urapi setiap hati kami yang hadir. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan. Apapun pelayanan kami saat pagi ini Tuhan, kiranya urapan dari tempat maha tinggi akan menguasai setiap hamba-hamba-Mu pagi ini, sehingga pelayanan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kirim Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada dalam perjalanan tibakah di tempat ini dengan selamat. Kiranya kemurahan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang mengasihi akan Tuhan. Dan pada pagi hari ini memberikan roh sukacita kepada kami untuk meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis, kuasa jahat yang akan mengganggu, Tuhan akan singkirkan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar kuasa-kuasa yang datangnya bukan dari Tuhan yang ada di tempat ini. Kami undang Roh Kudus yang akan memimpin ibadah raya pagi ini dari awal sampai selesainya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik kepada kanan dan kiri kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita siap menerima lawatan Tuhan Bapak Ibu? Haleluya. Kita akan bersukacita memuji nama Tuhan, sebab sukacita penuaian akan hadir di tempat ini. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa,
lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata dan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya pasti pulang membawa berkasnya pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Tuhan kita memang sangat luar biasa. Sukacita penuh yang akan terus hadir dalam hidup kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan lebih bersemangat lagi memuji nama Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Dengan sorak-sorai Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran.
Haleluya. Memang benar Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang selalu heran, yang selalu menolong kita dimanapun kita memerlukan bantuan Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu ada. Kita akan bersorak-sorai lebih lagi, kita akan tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pamu. Param pam 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 pamu. Haleluya. Haleluya. Sampai saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bermujizat. Siapapun yang datang ke sini yang melakukan sakit penyakit, mempunyai apapun itu, percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Maka untuk itu jangan pernah menyerah, untuk kita terus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita lebih menghormati Tuhan kita. Kita terima mujizat dari Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Lalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita sembah Tuhan kita. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau selalu melawat kami Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang
yang selalu membuat mujizat Tuhan. Haleluya. Jamah siap kami Tuhan. Apapun yang terjadi sekarang ini Tuhan, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami ya Bapa, entah itu sakit Tuhan, entah itu derita yang kita terima Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, Kau selalu membuat jalan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau telah memimpin kami Tuhan, Kau selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Kau selalu menuntun jalan kami ya Bapa. Biarkan Tuhan setiap hari ya Tuhan, Kau terus menuntun kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan, untuk lebih dekat percaya dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami sudah banyak Tuhan memuji-Mu ya karena nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pujian-pujian kami ya Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau urapi hati kami, urapi pikiran kami ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau urapi sendiri dari Engkau sendiri ya Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Singkirkan Tuhan kuasa yang bukan dari Engkau Tuhan. Kiranya hanya kuasa-Mu sendiri ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan doa yang jauh dari sempurna Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, salam saudara. Puji Tuhan, siang hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita perhatikan sebentar lagi kita akan memperingati dua momen besar ya. Salah satunya Jumat Agung, di mana nanti kita memperingati kematian. Terus kita Paskah, kebangkitan. Saudara, menjelang kematian Tuhan ya, menjelang Yesus dimatikan ya, mati disalib, ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan para murid Tuhan ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, salah satunya dia maksudnya itu berkumpul, mengarak benar
ya Yesus di kota Yerusalem. Saudaraku yang saya kasih, pada siang hari ini kita akan melihat kejadian di dalam Yesus diurapi oleh seorang wanita yang bernama Maria dengan minyak narwastu. Kita akan baca terlebih dulu aja, yaitu dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca ini bergantian ya. Saya akan baca ayat 1, ayat ganjil, saudara ayat genap. Saya undang semuanya berdiri. Ya. Ini ada banyak yang susah, yang sakit ya, saudara. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ya, amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kejadian ini sebelumnya ada kejadian di mana saudara dari Maria yang bernama Lazarus ini mati, saudara. Yesus dikasih tahu, cuman Yesus berikan nanti saja. Padahal orang sudah sakit ya, dan dikatakan sana ternyata mati akhirnya. Kita melihat, saudara, kejadian yang terjadi pada saat itu sebelum ayat ini ditulis ya. Lazarus saudara Maria ini mati, saudara. Mati dan dikuburkan di mana? Dikubur sudah 4 hari lamanya. Kita akan melihat satu keajaiban yang luar biasa terjadi. Lazarus ini mati, ini yang kita perhatikan ya. Lazarus ini mati 4 hari dikubur. Nah, perhatikan kuburan orang-orang Timur Tengah sana, orang Yahudi sana, tidak seperti kita. Kalau kita digali, dicemplung nih, diuruk dengan tanah. Tapi sana ada gua, batu, mayat itu dimasukkan ke dalam itu, baru ditutup dengan pintu. Nah, saudara itu hanya mengklirkan kejadian Yohanes pasal 11 itu. Dalam 4 hari Lazarus ini mati, saudara. Tapi kejadian aneh ya, sebelum itu kita perhatikan, sebagaimana tadi malam sudah saya katakan kepada orang muda, bahwa orang yang mati itu ya mati. Sekarang usia umur dari orang mati itu berapa, saudara? Orang yang mati kekuatannya itu berapa, saudara?
kekuatannya cuma 24 jam. Tanya para medis. 24 jam itu tubuh manusia itu ya seperti biasa. Setelah itu mulai 25, 26, 27 jam tubuhnya mulai mencair. Kita tahu bahwa tubuh manusia ini terdiri dari air. Saya baca waktu saya jadi membernya Oksi, saya baca itu bahwa tubuh manusia itu terdiri dari air. 85% manusia itu tubuhnya dari air. Ya, saudara, tidak lebih daripada itu. Jadi ketika orang mati itu cuman waktunya 24 jam. Tidak lebih daripada itu. Tubuh itu langsung mencair. Maka itu kalau ada kejadian nemu mayat ya berhari-hari sudah tubuhnya sudah rusak. Sulit dikenali. Karena memang tubuh manusia itu dari air, saudara. Kita perhatikan ini ya. Jadi tidak mungkin kalau kita melihat orang Jawa ya, orang Jawa khususnya orang Islam ya, kalau mati ya jam berapapun harus dimakam, iya kan? Jam 1 malam mati dimakam. Nah, Kristen agak lunak, mati siang tunggu berapa jam kemudian baru dimakam. Tapi beda dengan orang Cina. Orang China bisa 7 hari ya, di sana ditaruh di sana, dikumpulkan di sana. Ya enggak tahu kebudayaan orang Cina gitu, tapi tubuhnya sudah meleleh aslinya itu. Sudah, maka itu orang Cina kalau mati bawahnya itu ada ember. Tujuannya apa? Kalau nanti meleleh, cairannya itu jatuh ke ember. Tapi orang Jawa mati, khususnya orang Islam mati jam berapapun, maka itu sekarang kita lihat kuburan sekarang itu padang, saudara. Ada lampunya, ada penerangannya. Karena apa? Orang-orang Islam kan begitu. Orang Kristen ya seperti itu, tapi masih tunggu ya. Saudara, itu kebudayaan manusia saja. Karena kalau kita melihat manusia itu mati, tubuhnya dari air kembali kepada air. Sudah, kita melihat kalau ada orang meninggal sudah 3 hari aja mesti bau. Mesti bau kalau itu petinya tidak ditutup. Nah, saudara, petinya tidak tutup ya, maka itu biasa begini, kematian ada ibadah tutup peti, ditutup peti. Karena apa? Kalau lebih dari 24 jam itu meleleh. Nah, saudara, coba kita perhatikan kejadian yang ada di kitab Yohanes ini, pasal yang 11. Coba saudara bayangkan, Lazarus itu mati 4 hari. Saudara, 4 hari di sana. Loh, kok ya, saya bilang begini, loh kok anehnya yang katanya tubuh itu dari manusia 85%, Lazarus kok tidak. Begitu 4 hari Yesus datang ke sana dan berkata, Lazarus keluar dari kubur itu, saudara. Ini Lazarus. Yesus luar biasa. Jadi dari kisah kejadian ini, mujizat Allah terjadi luar biasa. Ya. Mau dibilang apa? Orang mati 4 hari hidup lagi.
secara logika orang 4 hari sudah mati, tubuhnya mulai rusak, mulai tidak dikenal. Tapi coba ketika Yesus datang berkata kepada Lazarus, Lazarus keluarlah kamu. Ya mungkin pakai apa kalau di sini kan mayat di bulat-bulat gitu ya, keluar dari kubur. Nah, kita melihat Lazarus hidup, tidak mengalami gangguan seperti saya katakan dialami manusia, mati 4 hari tapi tidak rusak tubuhnya. Sedangkan manusia logikanya cuma 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu 24 jam, saudara. Nah, kita melihat Maria ini, saudara, ini saudaranya Lazarus yang ada di Betania. Maria ini, saudaraku. Ketika Yesus datang di sini ya, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Diadakan perjamuan di sana. Maria ini menumpahkan minyak apa tadi? Ini katakan minyak narwastu. Harganya itu mahal. Yudas bilang apa? 300 dinar, padahal upah daripada orang 1 hari itu 1 dinar. Saudara, ini 300 dinar berarti banyak sekali. Maria itu menumpahkan minyak di kaki Yesus itu banyak sekali. Saudaraku yang saya kasih, mengapa Maria menumpahkan minyak itu? Lalu disekanya bukan dengan lap ambil lap, enggak, tapi dengan rambutnya. Perlu kita perhatikan ya, manusia ya, kebudayaan timur sana, wanita itu kalau membuka auratnya, saudara, ini satu kehormatan bagi wanita. Jadi kalau kita melihat orang-orang sana pakai apa? Pakai penutup kepala. Nah, sekarang yang kita lihat yang ditiru sekarang di Indonesia apa? Pakai jilbab. Pakai apa lagi? Kalau suster pakai jilbab. Tertutup auranya. Rambutnya tertutup. Saya baca itu, jadi maksudnya seperti itu. Itu satu kehormatan. Tapi Maria buka penutup rambutnya, lalu dengan rambutnya dia menyeka Yesus. Di kaki Yesus itu minyak yang ditumpahkan di kaki Yesus itu. Ini luar biasa ya, saya perhatikan. Jadi artinya apa? Dia sudah tidak melihat kehormatan bagi dirinya. Maria itu tidak mengorbankan dirinya, kehormatannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Nanti kita akan melihat ya, kemana arah yang saya akan bicarakan nanti, saudara. Jadi wanita ini, Maria ini sudah tidak mikir harganya 300 dinar ditumpahkan, terus dengan rambutnya dia seka itu kepalanya, itu kaki Yesus, saudaraku. Jadi kalau dinilai pengorbanan Maria ini sangat banyak sekali. Ya mungkin sehingga di dalam kalimat ini ya, Yudas Iskariot itu bilang gini, eman, wong 300 dinar kok ditumpahkan di kakinya Yesus, boyo didol, terus nanti dibagikan ke orang miskin, kan lumayan itu 300 dinar. Ini tanggapan kedua, yaitu Yudas. Maria lakukan itu dengan hati, dia siapkan minyak narwastu itu, dia beli sekalipun harganya mahal, dia tidak hitung supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sedangkan Yudas Iskariot ini, saudara, saya ingin katakan, dia adalah bendahara loh ya.
bendaharanya Tuhan, sing nyekel duit kas, wah kumpulan masuk semua. Ternyata Yudas ini seorang pencuri, suka ngambil uang yang ada di persembahan itu. Itu saya kira kita berdoa. Itu saya berdoa untuk bendahara yang akan kita pilih nanti, supaya bendahara yang diberkati oleh Tuhan. Soalnya uang ini gak gampang. Uang itu lunyu. Betul, saya bilang uang itu lunyu. Kalau itu ndak benar-benar, uang itu bablas. Saudara, mari kita berdoa sebentar lagi, kita akan pilih bendahara. Ya, kita doakan bendahara yang kita pilih nanti diberkati oleh Tuhan. Dan nanti bendahara yang kali ini akan kita ubah sistem gereja ini, keuangannya akan disatukan, dimasukkan bank. Ya, saya sudah punya sistemnya itu, masuk semua. Hanya masing-masing komisi ada berapa untuk operasional saja. Tapi semua keuangan masuk ke dalam bank dan diatur. Dan nanti tiap bulan, saya berharap tiap bulan itu dilaporkan ke jemaat. Itu kedepannya ya, nanti 2-3 minggu lagi nanti akan saya lantik ke majelisan ini. Oke. Nah, Yudas Iskariot ini apa? Bendahara. Dia berpikir, mbok iya eman duit 300 dinar kok cuman disokne ning kakinya Yesus. Saudara, ini pikirannya Yudas. Mbok didol, mbok dikasihkan orang miskin. Sepertinya ketoke Yudas itu mbela wong miskin, orang yang enggak punya. Padahal tidak. Nanti kalau masuk ke bendara uangnya dicolong. Saudara, maka itu daerah dalam penyalipan Tuhan itu, saudara, penyalipan Tuhan itu Yudas kan. Yesus didol berapa? 30. Nilainya Yesus itu sangat kecil. Didol mek 30 keperak. Karena memang Yudas seorang bendahara yang pengkhianat. Saudara, saya mau ceritain ya, kita akan melihat Maria ini. Maria ini lek enggak wis mikir, enggak hitung-hitungannya karo Tuhan itu, enggak hitung-hitungan sama sekali. Pokoknya ini minyak yang aku beli, tak simpen ini, nanti kalau Yesus datang mau tak urapkan ke kakinya Yesus, disuntek. Saudara, ini tidak gampang loh saudara. Minyak sebegitu banyak atau dituntek nih kaki sudah gampang. Orang tidak gampang. Perlu apa? Perlu pemikiran betul ya. Pemikiran betul. Orang mikir, wih kakek. Wah ini banyak. Oh dicek. Saudara, ada orang-orang seperti ini. Ya, ada orang yang nggak bisa ya. Mikir dulu kalau korban untuk Tuhan. Korban untuk Tuhan, mikir dulu. Tapi ada orang yang nggak berpikir sama sekali. Entah besok mau makan apa. Tapi yang penting apa? Ini Tuhan. Ini untuk Tuhan. Maka itu saudara, ini saya bicara ini masalah Maria ini ya. Dia berkorban. 300 dinar itu tidak sedikit sudah. Cukup 300 orang, gaji 300 orang kalau itu hariannya. 1 dinar itu gaji seseorang. Jadi tidak eman nyanyo ya, Maria nyanyo. Nah oke. Ternyata ini dapat pembelaan dari Yesus. Yesus yang bilang, biar aja dia lakukan seperti itu. Dia menyambut kematianku. Ini Yesus sendiri bicara semacam itu. Akhirnya menemplak Yudas yang katanya berpihak kepada orang miskin,
katanya pikirannya kepada orang miskin, sok berpikir orang miskin, sok mau menolong orang miskin, ternyata bukan itu tujuannya, mau diambil, mau dicolong uang itu sama Yudas. Saudara, Pak Yesus berkata biarkanlah uang itu, biarkanlah Maria melakukan ini karena dia menyambut kematian. Berarti dalam Paskah ya, sebentar lagi Paskah, Jumat Agung kita akan rayakan. Kalau tidak salah tanggal 18. Saya bilang kepada orang-orang yang dibaptis, siap, nanti 18 nanti biru ada pelajaran untuk kalian. Dan nanti tanggal 18 pagi kita akan baptis di Menang, di rumahnya Bapak Melan di Menang sana. Saudaraku yang saya kasih, kembali kepada ayat ini, kepada Maria ini. Maria mengorbankan dirinya sekalipun dia ndak dipuji. Orang kan melakukan banyak ya persembahan. Wah, ini persembahan 30 juta, 50 juta. Orang kepingin diwah kan. Tapi Maria tidak. Saudara, Maria tidak. Dia memang lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah dia tidak pikir berapa 300 dinar minyak narwastu itu dia pikirkan tidak. Harga dirinya itu sudah dihancurkan. Dia menyikat dengan rambutnya, diseka kaki Yesus dengan rambutnya. Artinya apa? Harga dirinya itu enggak ada sudah ya. Sekalipun dia nyumbang begitu banyak, 300 dinar. Saudaraku yang saya kasih Tuhan, ini perbandingan Maria dengan Yudas Iskariot. Dia mengucap syukur saudaranya bangkit dari kematian, tidak jadi mati tapi hidup kembali. Dalam perjamuan di rumahnya Lazarus ini, Maria berkata, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ini penyambutan Maria pada waktu menghadapi Paskah, pada waktu menghadapi Yesus itu akan disalib ya. Saudara, penting sekali ya. Ini sebentar lagi kita Paskah ya. Untuk Paskah semuanya sudah ditangani oleh panitia. Ya, saudara, sudah ditangani oleh panitia. Sekarang sambutannya bagaimana? Sikap saudara menghadapi Paskah Jumat Agung itu bagaimana? Apa leha-leha? Apa biasa-biasa saja? Saudara-saudara, ini yang penting sebagai orang Kristen. Kalau kita sadar jadi wong Kristen, jadi anak Tuhan, jadi pengikut Kristus, ini hari besar. Yang pertama adalah Jumat Agung. Atau kita santai, atau kita bingung masalah kita sendiri ya, kita bingung tetek bengak masalah kita sendiri, sudah tidak memikirkan Tuhan, tidak memikirkan bagaimana kita mengagungkan nama Tuhan. Ini ya, untuk Paskah ini saya tahu ini situasi ini. Kemarin saya bilang Pak Pras, saya tanyakan pada Andrew, Bapak nggak latihan kemana? Sakit tuh Pak. Aduh, loro opo? Iya omah Mbak. Ibu juga sakit. Saya juga sakit tuh Pak. Ini Andrew sakit ini. Maka dia pakai apa? Pakai masker. Tapi sampai iso ngelayani jele ya. Bisa Pak. Ya bagus ini. Saya bilang, siap. Generasi pemuda yang kita siapkan untuk melayani Tuhan di gereja ini. Wah, semangat nih Mas Landu ya. Andrew ini siapnya bukan main sekarang ini. Saya senang. Terus saya lihat juga Ibu Piping. Ini juga sakit. Sakit di mana? Ini pelayan-pelayan Tuhan yang kokoh, pelayan-pelayan Tuhan yang
sungguh-sungguh melayani. Justru sekarang ini diserang sakit. Di mana? Di mana itu? Merican. Klinik Merican. Lu kok waduh banget sana gitu. Kok nggak dibaptis? Katanya apa? Saiki gendrong. BPJS itu angel. Kabeh wong ngomong BPJS itu angel. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, saya tanya pada anak saya Lucy, kayaknya bener angel. Nggak semua sakit di cover. Kalau dulu kita BPJS gratis. Saking kok dhisik. Ada sakit-sakit yang tidak bisa di cover. Biaya sendiri. Nah, saudara, kita maka itu berharapnya sama Tuhan ya. Berharap sama Tuhan. Ibu Bibi kemarin saya tinjau, saya datang ke klinik Merican. Aduh, saya tanya kenapa Dewi? Aduh, saya lemes. Datang sana langsung diimbus. Kekeselan sampai iyo. Sakit saudara. Di mana? Di Merican sana. Saya doa dengan Devin, karena ada saudari Devin di sana. Ayo kita doa ya doa. Dan sembuh, dan pulang. Ya Om, siap. Saudara, kita perhatikan keadaan ini ya saudara. Apapun kondisi saudara, kita harus menyambut Paskah dengan penuh sukacita. Ya. Dengan persiapan hati. Ojo saudara bingung masalah saudara sendiri. Bagaimana kita menyambut Natal nanti? Paskah nanti. Kita sambut Paskah, kematian Tuhan, Jumat Agung. Terus 3 hari kemudian kebangkitannya. Ini Maria ini, saudara, Maria ini dia lakukan itu, pikiran Maria itu, Pak, aku mau menyambut Tuhan. Bukan Maria ini nggak tahu, tapi Maria tahu, sebab masalah penderitaan Yesus itu sudah diumumkan bolak-balik dalam pembicaraannya, bahwa anak manusia itu akan disalib, anak manusia itu akan menderita. Ini Maria tanggap ya. Yesus nanti mati. Walaupun dia berkata, apa mungkin guru akan mati? Tapi bolak-balik Yesus itu sampaikan, anak manusia itu akan mati. Ya, akan disalib. Ini Maria tahu. Maka itu saudara, orang yang pernah ditolong oleh Tuhan, pernah dibela oleh Tuhan, adiknya yang mati itu sembuh, bangkit, hidup, sebagai balas ucapan syukurnya, dia sampaikan apa? Tuhan, aku mengucap syukur, kasih-Mu begitu besar. Sudah, tidak pikir-pikiran dah. Saudara, ini betul ya. Tuangkan minyak narwastu itu ke kaki Yesus, dilap ambek rambutnya sebagai kehormatan dirinya, dilap. Maka saudara, saya baca ayat ini balik dari atas, Yesus berkata demikian ya, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi tahu, Maria itu tahu, saudara, dalam menyambut kematian Tuhan itu. Nah sekarang kita semuanya saudara, kita jadi orang Kristen, sudah diselamatkan ya, sudah ditebus dengan darahnya. Saudara, apa yang kita akan buat sama Tuhan ya? Mungkin kita akan persembahkan, tidak cukup saudara, persembahan saudara tidak cukup. Sebanyak apapun ya, akeh saudara memberikan persembahan, nggak cukup saudara. Tapi bukan berarti kan nggak cukup lalu saudara tidak berbuat apa-apa. Lakukan sesuatu untuk Tuhan dalam menyambut perayaan Paskah nanti.
Tuhan biarkan saya dikuatkan. Ya, yang saat ini mungkin menghadapi krisis pekerjaan, yang saat ini mungkin menghadapi krisis ekonomi, yang mungkin saat ini menghadapi krisis persoalan, itu memang masalah ada, saudara. Kadang orang, aduh, ini mau Paskah, tapi banyak masalah. Saya berdoa, Tuhan, kuatkan jemaatmu satu persatu, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Tuhan berikan keharmonisan. Saudaraku, ternyata hidup seperti itu ya. Kalau kita mengaji kembali, hidup seperti ini. Padahal pada titik tertentu ya, setelah kita tahu, oh iya, saya bilang begini. Saya kemarin guyon ya, pada waktu saya lah ya, koruptor katanya Bapak Prabowo akan bikin penjara yang kokoh di satu pulau, bukan Nusa Kambangan, nggak tahu nanti buat di mana, supaya kalau dia melarikan diri, katanya Pak Pabro, dipangan hiu. Nah, dipangan hiu. Jadi pulau itu apa? Dilingkupi dengan hiu. Jadi mencolot nih kono, dipangan hiu. Itu Pak Prabowo seperti itu. Saya pikir gini, Pak, koruptor ini ya, ini presiden kita tuh kita doakan supaya kuat ya dalam memimpin negara ini. Saya tahu dia menghadapi mafia migas saat ini, Pak Presiden Prabowo ini. Pertamina dioplos. Sekarang guyonnya gini loh, ayo pakai bensin oplosan, nggak usah Pertalite sekarang, balik ke Pertamax semua. Ini bensin BBM oplosan, rasa guyon itu. Oplosan, iya Pak, dioplos itu berapa triliun itu. Saudara, ini negara kita sedang bersih-bersih ya, minyak sikat. Terus apa lagi? Banyak yang diserbu ini. Ya kita doakan Pak Bro, musuhnya banyak ini, musuhnya banyak. Nggak tahu orang yang baik itu kadang-kadang musuhnya itu banyak. Pada orang-orang yang nggak baik tentunya. Nah, kita berdoa. Saudara, Maria ini melakukan tindakan menurut saya wes gak dipikir. Biasanya orang-orang kan mikir, ini persembahan, ya aku persembahan ini segini banyaknya. Kita masih mikir, saya bayangkan nih, lah yo, kayak koruptor duwe sakmono triliun, digawe opo? Padahal dia cuman membutuhkan kalau masih sehat 3 kali makan, ya kan? 3 kali makan, itu lek sehat, tubuhnya sehat. Saudara, pagi, siang, sore cukup ya, makan sehat. Ternyata makan itu juga sehat. Kemarin saya kacau, saya melek itu sampai jam 2 loh. Ki sajane opo kok iso gak iso turu ya opo? Aku ya enggak mikir apa-apa. Saudara, saya di kamar keluar, saudara, saya langsung ke belakang. Golek apa? Iki mama iki nasi masih ada enggak? Ada sedikit. Lauknya apa? Banyak sambel, wis gak ono neh. Tak buka lagi. Oh ini ono tahu, ada tahu 2, ada sambel, ada nasi. Tak coba, tak makan. Setelah itu saya tidur. Jadi orang gak makan tuh susah sebenarnya. Susah betul. Makanya saya bilang sama, kemarin saya kelaparan Duk. Nah, kenapa Pak? Bapak kelaparan gitu ya. Saudara, saya lupa makan. Sore nyantai-nyantai aja, makan. Ya, saya nggak perhatikan. Baru jam 2, otak kok kroso ini. Setelah makan bisa tidur. Nah, saya bayangkan koruptor ya ini. Koruptor ini coba uangnya segitu banyak, padahal yang diperlukan cuma 3. Terus yang lain itu apa? Ya gaya hidup. Ya, gaya hidup ini seperti itu.
Dan saudara saya perhatikan, dan kalau menjelang ajal kematian iku ya enggak digawa. Sing triliunan iku ya enggak digawa. Mek cuman disimpen di ATM, ya ditinggal. Kalau kita bisa mikir ke situ, oh iya ya. Oh berarti enak sih wong gak duwe iku. Saya pikir gini. Yang cukup wis mati gak duwe apa-apa, ya wis sudah. Dengan datang saya telanjang, kembali juga telanjang, tidak punya apa-apa. Iya, enak wong. Tapi enak wong sugih ya, makan di pinggir jembatan, di bawah jembatan dia makan dengan piring daun, dengan piring kertas dia makan, setelah itu buang, sudah beres. Saudara, bebannya manusia yang punya penghasilan dengan orang yang penghasilan sedikit, berat mana? Saudara, berat yang punya penghasilan banyak. Kayak banyak ya, lain duwe iki. Ono sing dipikir. Aku tak tuku tanah, jadi tuan tanah, duwe akeh. Aku tak tuku iki, tak tuku ini, karena ada uang, saudara. Sedangkan yang nggak punya, ya mungkin hariannya makan ada cari gitu ya. Dan makan sudah cukup, tak punya pikiran segede-gede. Nrimo mawon napa? Ya, kondisi seperti ini, ya saya bilang gini, tetap bekerjalah. Yang kamu dapat itu berkat dari Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kemarin saya sudah dikabari, ya sudah dikasih informasi sama saudara Sakius. Pak, Mas Agustus saya jadi Kristen Om. Mosok, iya. Mas Agus itu orang las, dulu di Gura, sekarang di Tambarjo. Itu teman plek ya, teman plek saya waktu saya masih gereja belum sebesar ini, saya masih di timur, di mana? Di barat, wis kenal dengan orang ini. Mas Agus ini dengan kru-krunya las itu. Kemarin datang, Pak Polos loh. Kebetulan saya pinjam kapoldingnya di sana. Pak Polos, ke Mas Agus, iya. Sekarang gimana? Iya Mas. Iya Pak, saya sekarang sudah ke gereja. Dia pakai kaos salib, padahal dia orang Muslim. Sak konco-konco nih. Saya sudah ke gereja, Pak Polos. Tapi jauh di Kediri katanya. Ini Kediri dia ini GNI katanya, baru kok Pak. Oh iya. Tapi dulu maunya ke sini Mas Agus itu. Ya sudah, nanti saya akan datang ke rumah sampean Pak ya, Mas ya. Ya, saya tunggu. Tukang las ya. Segala macam sesuatu dulu aku jalur las deh. Yang Kabul, yang Agus, yang gondrong itu di depannya mana? Depannya Trismat itu, konco kabeh itu. Sampai bisa tanya, lu itu siapa? Pak Prosyo konco plek. Ternyata dia sudah jadi anak Tuhan. Tentunya pikirannya sudah beda. Kalau dulu pikirannya gini, dia sudah beda. Kebetulan yang nyewa Kapolding kemarin itu saya. Sampai tempat Pak Pros. Iya, saya anak. Bangun saya anak aja. Oke. Nah, kita kembali ya. Persembahan yang diberikan Maria ini, saudara, wis gak nganggo pikiran. Pikirannya wis gak ngitung-ngitung dhisik. Iki larang, iki berguna untuk ini, berguna untuk itu. Enggak. Wis pokoknya diserahno, tak curahkan ke kakinya Yesus. Tak usapai dengan apa? Dengan ini, dengan rambut. Persiapan menyambut
Menyambut apa? Menyambut kematiannya. Oke. Ya seperti gereja kita sudah diumumkan kemarin tanggal 6 ya. Kita akan berubah dari persembahan kotak yang di depan itu, yaitu melalui ini. Kita umumkan dulu. Ini persembahan yang kita akan pakai. Ya. Persembahan ini tidak mungkin dimasukkan gini, tidak bisa. Tidak bisa. Ini gini. Loh, piye, Om? Persembahan ini saya beli. Saya masih pesen Joshua untuk beli lagi. Lah ini persembahan ini pakai amplop. Jadi ini persembahannya pakai amplop. Jadi uangnya nggak bisa diwel-wel. Ya. Kita akan rubah. Kita pakai amplop. Nanti gereja akan siapkan amplop 2. Persembahan 1, persembahan 2. Dan ini jangan ditekuk. Amplopnya ojo mbok tekuk. Ojo diwel-wel. Cukup dirapikan karena uang ini amplopnya akan dikembalikan ke gereja. Tiap minggu akan dibagikan. Ini saya akan setting dulu ya. Tentu ini tidak akan setting. Kita akan memberikan. Mbak Kadi sudah melakukan sudah lama. Mbak Kadi ini sudah lama. Pakai amplop. Kalau pakai amplop, itu ya Mbak Kadi. Kadang 2. Ini siapa? Mbak Gima. Dimasukkan ke dalam ini. Di kotak apa? Kotak persembahan ini. Nah, saudara kita akan melalui itu ya. Nah, kalau saudara becek pakai amplop ya. Masa ning Tuhan wel-welan kayak memberikan pengamen begitu. Sekarang kita rubah. Kita akan rubah tata cara ini ya. Nanti sebelum saudara masuk kursi, nanti saya akan kirim petugas, tak kasih petugas untuk bagian amplop pada saudara. Tapi amplopnya aja diwel-wel ya. Sekali lagi, ojo ditekuk-tekuk, wis dibuka aja ndak apa-apa, uang saudara masukkan di sana. Jadi saya lihat uang diwel-wel ya, persembahan diwel-wel itu sedih lagi mau mainin Tuhan kayak ini. Saudara, nah ini kemarin saya cari ini, saya tanya kepada yang jero ono tulisan ini 120.000 harganya 120.000 ini per biji. Nggak ono nih dah, namung setunggal ya Pak. Iso pesen ndak? Ngomong bosmu. Nggih kalau tak ngomong bosnya. Tapi saya bilang pada Yosua, anak saya, "Lih, aku gleno kantong koleknya saya model koyo ngene lho. Ono ndak?" Dibuka nih Google. "Oh, ono, Pak." Beli Kang. Untuk gereja nantinya. Nah, saudara tahu ya, jadi saudara nanti minggu itu tidak kaget. Minggu besok itu tanggal 6 itu sudah mulai ini. Minggu besok ya, berikan persembahan. Nah, amplop. Bukan uang uol saudara nggak iso ngebono, nggak iso ini, nggak iso melu, nggak iso. Kecuali amplop. Apa cukup amplopnya? Ya kalau nggak cukup ini gede nih, bisa gitu. Amplop, ya. Paham nggih? Jadi minggu besok persembahannya pakai amplop. Nanti disiapkan oleh gereja, tapi jangan sampai ini mungkin sementara darurat ya, amplop biasa. Tapi ke depan nanti amplop ini akan saya pesan, ya, yang tebal sekali dipercetakan, supaya bisa dipakai bolak-balik. Ya, oke. Puji Tuhan. Bagaimana? Hari ini masih di depan di kotak sana, ya, kayak zamannya Pak Yaya Subrata. Nah, kembali kepada ayat ini. Maria ini memberikan persembahan tanpa pikiran. Regane piro? 300 dinar. Dilebono, disuntek ning kakinya Yesus, diseka dengan rambutnya. Kehormatannya sudah tidak diperhitungkan. Saudara, harga dirinya sudah. Oh saudara,
Yang penting saya mempersiapkan ini untuk kematian Tuhan sebagai ucapan terima kasih. Tuhan pernah berbuat baik pada saya. Adik saya yang mati dibangkitkan. Lazarus yang mati dibangkitkan. Nah, saudara, kita sama. Kita menghadapi satu perubahan ya. Jadi kita akan coba memberikan persembahan dengan baik. Ya agak ya bukan berarti tidak sopan yang dulu tidak sopan. Kalau memang kebiasaan seperti itu, kita akan bikin, kita masukkan ke amplop yang rapi, kita masukkan. Nah, Ibu Gembala juga begitu. Nanti amplopnya aja mbowel ya. Yang menghitung duit aja diwel-wel. Jangan, ditoto yang baik. Ya. Bendahara juga gitu. Ditoto yang baik sehingga bisa digunakan minggu depan. Jadi minggu depan kita nggak ganti-ganti ya nanti kalau perlu ada bergantian. Nah, puji Tuhan, ini dalam rangka menyambut Paskah nanti. Ternyata saudaraku, antara Yudas dengan Maria ini Tuhan memberikan pemilihan. Sekalipun Yudas ini muridnya Tuhan, padahal Maria itu awam. Yudas ini adalah muridnya Tuhan, orang yang berkecimpung dalam pelayanan, orang yang aktif dalam pelayanan. Ternyata Tuhan bilang apa? Yudas, kamu hanya pikiranmu yang mau miskin. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau Tuhan mau jerentrehno, kalau Tuhan mau jeblosno, bukan itu Yudas. Cuman hatimu yang kotor itu. Nanti kalau uang dikumpulkan, dijual, dimasuk ke dalam bendara, kamu colong. Itu Yudas seperti itu ya. Waktu Yesus tahu, biarkan Maria itu berbuat sesuatu untuk kemuliaan namaku. Oh gitu ya. Kita pun monggo ya. Kita monggo, kita berbuat sesuatu yang baik itu. Yang baik untuk Tuhan itu apa? Melepas diri kita, kemuliaan diri kita. Tidak perlu dirinya saudara berikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan yang tahu. Jadi nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin saudara. Puji Tuhan ya. Saudara kok meneng kabeh ini ya Mbak. Saudara, jadi saya coba ngomong kepada saudara seperti itu. Jadi Maria ini sudah mengambil bagian yang terbaik untuk penyambutan Paskah. Nanti Jumat Agung tanggal 18, tanggal 21 nanti Paskah. Ya, Pak Pras sudah siapkan telur Pak ya. Wah, siap katanya Pak Pendeta, siap ya. Saya senang dengan pengurus yang baru ini ya. Orang muda, hanya pemikiran. Ya, tentunya kita akan berdoa gereja kita akan lebih baik dalam segala hal. Kita benahi mana yang kurang, kita perbaiki mana yang salah, supaya gereja ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saya dibantu dengan banyak orang, WL singer, ya, penerima tamu. Nanti mau tak pilih lagi yang tugas kolek, ya, bendara tentunya. Yang tugas bagi amplop ini nggak boleh gonta ganti ya. Yang bawa amplop tiap esok logo nih bawa amplop dikasihkan ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara. Saya ngomong terbuka dan transparan kepada saudara. Sekarang kita akan lihat satu perbedaannya. Yudas kelihatannya berbuat sesuatu untuk manusia, tapi ternyata hatinya tidak. Jadi orang Kristen ya seperti ya, tidak. Oke, Tuhan berkati saudara. Kita siapkan hati kita untuk menyambut perayaan Natal, perayaan Paskah maksud saya. Bukan Natal Paskah. Tuhan berkati saudara. Saya minta pemusik maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ya, ini kolektornya kayak ini. Jadi saya ingat. Jadi satu boy hari ini. Amplopnya besok kontaan seperti ini sama. Nanti sekolah minggu juga sama.
seperti ini, anak kecil diajari untuk memberikan persembahan melalui amplop. Oke, kalau di Jawa Tengah semuanya sudah pakai amplop, ya. Waktu di Jawa Tengah saya kaget, kok pakai amplop? Iya, di sini pakai amplop, Pak Polos. Oh iya. Ning dilenggol amplop ada di depan. Akhirnya melaku ning ngarep duit amplop. Oke. Kita akan nyanyikan Aku Memuji Kebesaran-Mu, ya. Kita akan pujikan pujian ini dan setelah itu kita akan masuk dalam doa. Oh iya, saudara, dalam Idul Fitri nanti ya, besok, enggak tahu katanya ini ada yang Idul Fitri hari ini, besok juga ada yang Idul Fitri. 1 minggu saya liburkan. Saudara hormati mereka yang merayakan hari Idul Fitri, ya. Saudara bisa ke masyarakat seperti mereka datang kepada kita pun datang kepada mereka, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan lahir batin. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini, Aku Memuji Kebesaran. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu, Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. sekali lagi. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan,
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, terima kasih kau sudah berikan firman kepada kami. Bagaimana cara kami untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu menteraikan ke dalam lubuk hati kami yang terdalam, dan biarlah itu berbuah-buah di dalam hidup kami menjadi darah dan daging. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk rencana Paskah Jumat Agung, berkati acara itu, baptisan juga diberkati, supaya semua acara dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk rencana pentabisan majelis gereja, berkati orang-orang yang hamba sudah pilih, biarlah mereka setuju dengan rencana-Mu di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat hari ini saya akan membacakan jadwal pelayanan selama sepekan dalam rangka menghormati Hari Raya Idul Fitri, ibadah perak, ibadah komisi wanita, doa umum komisi pemuda remaja sementara diliburkan. Ibadah raya dan perjamuan suci hari Minggu tanggal 6 April 2025 jam 7 pagi, terima tamu Ibu Endang Yuno Ijoseno dan Ibu Subagio, WL Ibu Nanda Ishak, singer Ibu Yuni Suyono dan Ibu Wahyu Mios, pemusik Bapak Prasetyo, Bapak Ishak, Bapak Teo dan Bapak Galuh, serta Saudara Andromeda. LCD Pemuda Remaja, piket keluarga Bapak Sujito. Ibadah komisi anak-anak hari Minggu tanggal 6 April 2025, WL dan firman Allah guru-guru sekolah minggu. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu kami persilahkan kepada Edward Rudi. Haleluya. Kita sudah banyak menerima firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Ku Mengucap Syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal hingga akhir dalam ibadah siang hari ini. Kami berdoa sekarang ini untuk seluruh sidang Jumat-Mu yang ada, berkati mereka Tuhan, kerinduan mereka, pekerjaannya, rumah tangganya,
apa saja yang diusahakan Tuhan berkati. Kami berdoa untuk jemaatmu yang tidak bisa datang mungkin saat ini sakit. Kami berdoa untuk Ibu Bibing yang nama di rumah sakit Merican sana, klinik Merican. Kiranya Kau jamah sembuhkan sehingga hambamu ini boleh kembali untuk datang memuji nama Tuhan. Demikian juga yang lain-lain yang tidak mau disebutkan namanya, kiranya Kau juga lawat dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk kami yang datang pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberikan sesuatu apa yang kami inginkan, apa yang kami gumulkan. Bapa, terima kasih kalau sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat, sehingga kami dapat kembali itu beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk hari ini bagi orang Islam yang merayakan hari Lebaran, hari rayanya, dan untuk jemaat-Mu kiranya mereka juga bisa menghormati dan memberikan selamat kepada saudara-saudara familinya mereka yang merayakan hari raya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Diberkatilah warungmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah wira swastamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu. Kiranya kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh beserta dengan saudara siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara.